Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya boleh menjadi bagian kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, amin. Renungan hari ini berjudul, hati-hati dengan janji Anda kepada Tuhan. Ayat inti 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-8 dan 9. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Tetapi terkadang kita tidak mau mendengarkannya, seperti kasus William Miller. Sekalipun pendengaran hati nuraninya mendengar dengingan perintah untuk pergi memperingatkan dunia terhadap bahaya yang akan datang, dia tidak berkeinginan untuk melakukannya. Saya berusaha melakukan apapun yang saya bisa untuk menghindari bisikan bahwa ada sesuatu yang dituntut dari saya. Dan saya pikir bahwa dengan berbicara tentang hal itu secara bebas kepada semua orang, maka saya sudah melaksanakan tugas saya. Dan bahwa Tuhan akan menyediakan sarana yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saya berdoa agar seorang pendeta dapat melihat kebenaran ini dan mengabdikan dirinya untuk menyebarkannya. Nah, ada solusi praktis. Mintalah beberapa pendeta untuk melakukan pekerjaan kita. Namun saya sampai pada kesimpulan bahwa jika gereja mengandalkan para pendeta untuk menyelesaikan pekerjaan, maka akan memakan waktu lebih lama dari kekekalan. Kabar buruk mungkin menurut kita dari kabar baik ini adalah bahwa Tuhan memanggil kita masing-masing untuk melakukan bagian kita. Tetapi itulah yang tidak ingin dilakukan oleh William Miller sebagai seorang manusia biasa. Berharap untuk bersaksi melalui perantara, ia akhirnya menggunakan alasan Musa. Saya katakan kepada Tuhan bahwa saya tidak terbiasa berbicara di depan umum, memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mendapatkan perhatian daripada pendengar, dan seterusnya. Tetapi ia tidak bisa memperoleh kelegaan. Selama 9 tahun berikutnya Miller bergumul dengan keyakinan bahwa ia memiliki tugas untuk dilakukan bagi Tuhan. Kemudian pada suatu hari Sabtu sekitar tahun 1832, ia duduk di mejanya untuk mempelajari ajaran Alkitab lebih terperinci. Tiba-tiba ia merasa dipenuhi dengan keyakinan bahwa ia perlu menjadi aktif untuk Tuhan. Dalam penderitaan dia berseru bahwa dia tidak bisa pergi. Mengapa tidak? Jawaban muncul. Kemudian dia mengulang-ulang semua alasannya yang sudah tidak relevan lagi. Akhirnya kesukarannya menjadi begitu besar sehingga ia berjanji kepada Tuhan bahwa ia akan melaksanakan tugasnya jika ia mendapat undangan untuk berbicara di depan umum tentang topik kedatangan Tuhan. Dengan itu ia merasa lega. Saat itu ia telah berusia 50 tahun dan tidak seorang pun yang pernah memintanya untuk menyampaikan topik itu sebelumnya. Ia akhirnya merasa bebas, namun dalam waktu setengah jam kemudian ia menerima undangan itu. Dari situ muncullah amarah karena ia telah berjanji sesuatu kepada Tuhan. Tuhan menjawab, ia keluar dari rumah dengan marah. Setelah bergumul dengan Tuhan dan dirinya sendiri selama sekitar 1 jam, ia akhirnya setuju untuk berkhotbah pada keesokan harinya. Khotbah itu adalah awal dari salah satu pelayanan yang paling membuahkan hasil pada pertengahan abad ke-19. Pesan moralnya, berhati-hatilah dengan apa yang Anda janjikan kepada Tuhan. Dia mungkin memiliki rencana yang lebih baik untuk hidup Anda daripada yang pernah Anda impikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di kaki salib-Mu Tuhan. Kami mengaku semua dosa dan kelemahan kami. Ampuni kami, layakkan kami. Kami siap melakukan karya kami hari ini. Peganglah tangan kami Tuhan dan bawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Apapun juga tantangan yang sedang menimpa umat Tuhan, Engkau tetap hadir dan berikan kekuatan iman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami. Terima kasih Engkau mendengarkan doa kami. Sempurnakan yang kurang, jawab sesuai kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, amin.